Musuhnya itu syaitan. Syaitan itu ada dalam bentuk manusia, ada bentuk jin. Kerjanya apa? Yuhi ba'duhum. Kerjaannya itu memberikan arahan kepada mereka untuk berbuat hal-hal yang menjadikan mereka gurur atau sia-sia. Ya, makanya Bu, mohon maaf, sekarang itu yang namanya orang-orang yang jahat itu tidak selalu berpenampilan jahat. Ya. Bahkan kadang-kadang penjahat itu lebih rapi daripada kita, Bu. Ya, saya jadi dosen dari dulu kadang-kadang cuma pakai dasi yang kucel gitu, Bu ya. Atau kadang-kadang kalau pakai jasnya sudah sedemikian. Tapi kalau penipu hebat, Bu, jasnya rapi, ada mereknya lagi. Pakai jasnya yang setrikannya sedemikian rupa. Ya, tapi kemudian ternyata setelah sadar uang kita sudah hilang, udah raib. Ya, jadi artinya bahwa syaitan itu selalu berusaha untuk memodifikasi kalimat-kalimat jahatnya itu dengan keindahan-keindahan. Makanya di Arab itu, Bu, yang namanya khamar tidak disebut khamar, tapi yang disebut umul afrah. Umul afrah, hayya ilal umul afrah. Itu artinya puncak atau induk, afrah itu kebahagiaan. Nah, mari kita merasakan indahnya puncak kebahagiaan. Itu apa, Bu? Khamar. Jadi mereka menyebutnya dengan nama-nama yang indah gitu. Ya, jadi kalau ada anak muda, itu umul afrah, berapa itu harganya? Itu harganya 200.000 sebotol. Namanya aja hebat, minum mabuk dia kan gitu. Ya, itu karena apa? Ditipu. Jadi syaitan itu akan memodifikasi semua, Bu, di internet, di ini dan sebagainya. Mereka sering membisikkan seseorang dengan kebaikan, tapi tujuannya untuk mencederakan. Dan apalagi sekarang dengan digital marketing itu, Bu, ya, contohnya ada iklan rokok tuh, Bu, yang dia punya moto go ahead. Kalau iklan-iklannya tuh aneh, tidak peduli orang lain, ya. Terus pakai bahasa-bahasa aneh kan gitu. Memang gua pikirin gitu kan bahasanya. Jadi mengajarkan orang individualis, menjadi orang yang sedemikian. Tapi bahasa-bahasanya dikemas unik gitu. Jadi orang kalau melihat ini apa ini? Ada orang jalan terus gambar ada kotak kosong apa gitu. Orang cara-caranya sedemikian. Itu namanya yuhi ba'duhum ila. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya, jadi Bu, fi'il mudhari ada 22, 3 diantaranya adalah bukan yang dimaksud yang diturunkan oleh Allah. 19-nya yang sama dengan yang fi'il madhi tadi yang 13. Jadi al-munazzal ya, min indillah, itu namanya wahyu, itu al-munazzal min indillah. Ya, sesuatu yang diturunkan dari sisi Allah, itu namanya wahyu. Artinya informasi, perasaan, pikiran yang diturunkan dari sisi Allah, itu namanya wahyu. Tapi kalau ibu jangan ngaku-ngaku wahyu. Seperti Lia Eden. Lia Eden pernah kenal, Bu ya? Tapi udah meninggal kemarin. Jadi dia mengatakan bahwa saya mendapatkan wahyu, sehingga Lia Eden mengaku jadi Jibril. Ya, terus kemudian Musodek mengatakan saya mendapatkan wahyu, akhirnya menjadi nabi. Akhirnya Lia Eden dengan Musodek ketemu di penjara. Ditanya, kamu pernah bertemu sebelumnya? Belum pernah. Lah, Nabi Muhammad setiap hari ketemu dengan malaikat Jibril. Kalau kamu ngaku Jibril, harus sudah ketemu dengan Nabi dari Musa. Ini dua-duanya serba pengakuan. Jadi ngaku-ngaku aja. Jadi ada orang-orang yang salah mendeskripsikan bahwa ketika dia mendapatkan sesuatu ini wahyu, padahal bisa jadi bisikan syaitan. Selanjutnya, ini masih contoh fi'lul mudhari, Bu ya, dalam surat Al-Anfal ayat 12. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladina amanu sa'ulqi fi qulubil ladina kafarur ru'ba. Ya, itu kalimatnya idh yuhi rabbuka. Itu kalimat fi'lul mudhari yang diartikan adalah ilham. Ya, jadi artinya ilham itu merupakan bagian dari wahyu, tapi yang diterima oleh selain Nabi. Ya, dan masih banyak lagi, Bu ya.
dalam surat Toha, ya, yang tadi Ibu ya, di surat Toha, kemudian dalam surat yang lain. Intinya 20 dari 22, 19 diantaranya bukan dari Allah. Yang 19 dari Allah, yang 19 dari Allah, yang setiga bukan, dari 23 itu yang tiganya bukan dari Allah. Dari 22 yang tiganya bukan dari Allah, berarti sisanya 19. Gak apa-apa biar Ibu ini. Berarti fokus ya. Biar connect ya. Kalau Ibu iya aja kan berarti nggak connect. Connect juga tapi salah connecting. Nah, kemudian kalau kita lihat wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi itu bentuknya bermacam-macam. Jadi, kalau bahasa kita tuh macam-macam wahyu atau jenis-jenis wahyu. Ini tema baru lagi, Bu ya. Jadi, macam-macam atau jenis-jenis wahyu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam surat Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara'i hijab aw yursila rasula. Jadi di sini kalau kita lihat ada beberapa jenis wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya. Nah, kalau dari hadis Nabi disebutkan, Bu, ahyana ya'tini mithlu salatil jaras wa huwa ashaddahu alayya fayuqsimu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala wa ahyanan yatamathal lil malak rajulan fayukallimani fa'i ma yaqul. Jadi jenis-jenisnya pertama, Bu ya, kita lihat dari hadis Nabi dan dari Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 51. Jenis wahyu yang pertama adalah ayyukallimahullahu, Allah bicarakan langsung kepada manusia dalam bentuk diberikan pemahaman gitu. Itu yang pertama, yukallim. Tapi banyak ulama yang mengatakan yukallim itu seperti Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabi yang disebut julukannya Kalimullah, Kalimur Rahman. Kenapa? Karena Nabi Musa pernah berhadapan dengan Allah dan ngobrol. Di mana, Bu? Di bukit Tursina. Jadi ketika Nabi Musa melihat ada api, kemudian Nabi Musa mengatakan ada sesuatu yang penting, saya harus datang ke sana. Kemudian Nabi Musa mendekati. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam baru sampai di bukit Tursina, kemudian Allah memberikan sebuah basa-basi kepada Nabi Musa. Tapi dalam hal ini untuk menenangkan hati Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu ketika masuk ke bukit Tursina, saya ingin bertemu dengan Allah, bagaimana wujudnya, udah tegang sekali, sudah takut bagaimana kemudian dia berhadapan dengan Allah. Maka kemudian Allah bertanya, wahai Musa, apa di tanganmu? Ya, apa di tanganmu? Nabi Musa sedang membuat tongkat. Ini direkam di dalam Quran, Bu ya. Kemudian kata Nabi Musa, ya, asoya atawakkau alaihi. Ini tongkatku, aku pakai untuk menyandarkan diriku. Jadi kalau jalan pakai tongkat itu, kalau Nabi itu kan dulu pakai tongkat untuk menguatkan langkahnya. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu? Karena sebagai bentuk penyambutan bahwa Allah sudah melihat Nabi Musa sebelum Nabi Musa masuk ke dalam gua. Ya, kata Nabi Musa, ini tongkatku ya Allah, wa ahsyu ala ghanami. Kadang-kadang aku pakai juga untuk menggembalakan kambing. Kalau kita lihat kan sederhana. Artinya, kenapa Allah harus bertanya tentang apa yang ada di tanganmu, wahai Musa? Agar Nabi Musa itu cair, tidak langsung kemudian. Kita juga kan sebagai seorang orang tua, kalau mau ngomong dengan anak kan juga harus pakai basa-basi juga. Ya, ibu ini memarahin, kayaknya anak ibu ini nggak bayaran, padahal sudah dikasih uang. Kan nggak mungkin anak lagi pakai sepatu, baru buka sepatu langsung, kamu kenapa nggak bayaran? Ya, nak sepatunya letakkan di situ, nak. Siap-siap parah dia kan, tarik napas dulu sedikit-sedikit. Ya, iya Bu.
Kok tumben ibu nanyain saya letakkan sepatu gitu. Udah mikir juga dia kan. Ya, setelah ini wudhu dulu nanti sholat ya. Artinya kita ada bahasa yang bisa memberikan rasa tenang dan rasa nyaman. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan wahyu kepada Nabi Musa, kan tidak langsung Allah memberikan dalam bentuk ayat-ayat atau ten commandment itu. Tapi Allah bertanya dulu, wahai Musa, apa yang ada di tanganmu? Ya, kemudian Nabi Musa menjawab. Ya. Ada beberapa dialog yang kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa. Walaupun dalam hal ini Nabi Musa tidak bisa melihat karena ada cahaya yang kemudian hanya didengarkan suara dari cahaya tersebut. Nah, Nabi Musa disebut kalimullah, bisa berbicara dengan Allah. Itu disebut ayyukallimahu, Allah ajak bicara. Tapi kan tidak semua orang, ya, hanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Musa, tidak diberikan kepada nabi yang lain? Karena umat Nabi Musa itu umat yang materialistis. Mereka itu pengen, wahai Musa, mana Tuhanmu? Letaknya di mana? Sedang apa dia? Kan model-model gitu. Maka Nabi Musa alaihissalam ketika itu ditampilkan bagaimana cahaya sedemikian rupa oleh Allah. Kemudian disitulah terjadi dialog antara Nabi Musa dengan Allah. Agar seandainya umatnya kemudian bertanya-tanya, Nabi Musa sudah bicara. Tapi kalau Nabi Musa menginginkan untuk ditampakkan, maka dipastikan semua yang ditampakkan itu pasti mati. Bu, jangankan mau bertemu Allah, Bu. Ibu kalau mau ketemu malaikat, gampang. Kalau ibu meninggal, pasti ketemu. Kenapa? Karena ketika kita sebelum sakaratul maut, itu sudah datang yang namanya malaikat. Jadi orang-orang Bani Israel itu ketika minta mau bertemu dengan malaikat, ingin melihat Allah, kalau bertemu malaikat saja dia sudah pasti meninggal. Ya, maka Allah tidak ingin meninggalkan mereka, maka tidak dikabulkan keinginan mereka. Kan ada di antara mereka, kami pengen kalau punya nabi itu malaikat jenisnya, bukan manusia seperti Nabi Musa ini. Ya, kalau kemudian nabinya itu malaikat, sebelum dia dengar informasi dari nabinya, meninggal duluan. Karena orang yang melihat malaikat itu dipastikan dia sudah di alam yang berbeda, dalam kondisi sakaratul maut. Jadi kalau ibu berdoa, ya Allah, tampakkanlah kepada saya malaikat. Sudah selesai itu. Wassalam. Mencari kematian. Ya, jadi yang pertama, Bu, wahyu itu bentuknya yukalimullah, tapi Allah tidak menyampaikannya kepada semua makhluknya, hanya orang yang dipilih. Yaitu salah satunya adalah Nabi Musa alaihis salam. Au min wara'i illa wahyan min wara'i hijab. Artinya yang di belakang tabir. Tabir itu kan kita tidak tahu bahasa tabir. Karena kalau bahasa tabir yang selama ini kita tahu, ada tabir-tabir apa jendela, kan itu tabir. Tapi wara'i hijab yang Allah sampaikan itu di luar dari kemampuan. Au yursilu rasulan, atau mengirim utusan seperti malaikat Jibril. Jadi kalau Nabi Musa langsung dengan Allah di balik tabir, kalau Nabi Muhammad diutus kepadanya malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril itu, Bu, malaikat yang memberikan informasi kepada seluruh nabi. Nabi Ibrahim, semua nabi itu mendapatkan wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Maka kemudian fayuhi bi'idnihi ma yasha, maka malaikat atau utusan ini bisa memberikan wahyu dengan izin Allah. Ibu tahu bagaimana proses penurunan Al-Quran ketika malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah. Itu Allah memanggil malaikat Jibril. Itu malaikat yang lain tahu. Jadi malaikat di langit di atas sana itu ketika mendengar satu suara, semuanya sujud. Yang berdiri tertunduk, yang rukuk tetap rukuk, yang sujud. Tidak bisa satu pun melihat. Karena saking takutnya kalau Allah murka, kalau malaikat ada yang berusaha untuk melihat. Kalau kita kan, Bu, ada, Bu, ya? Contohnya lagi, jangan ada yang lihat, untuk semua.
Ya, saya mau pukul ini anak kan, mulai nah, anak kan modelnya gitu. Jadi kalau malaikat kan layak sunullah, mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi ketika malaikat Jibril dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka semua pun tidak ada. Kemudian datanglah malaikat Jibril, karena uzummaul malaikat, malaikat yang paling agung, yang paling ditakuti, malaikat yang tidak bisa dikalahkan dengan malaikat manusia. Jadi lintasan malaikat Jibril saja itu sudah menakutkan malaikat yang lain. Karena begitu keagungannya sehingga Allah mempercayakannya menjadi utusan yang bertemu dengan Nabi. Coba bayangkan, malaikat yang begitu agungnya bertemu dengan Nabi sampai menangisi Nabi sebelum wafatnya. Kan kata Rasulullah, kenapa kau nangis wahai kekasih? Kepada malaikat Jibril. Jadi begitu diagungkan di antara para malaikat, ternyata dengan Nabi itu sangat akrab. Karena pertemuannya hampir di bulan Ramadan itu intens setiap hari. Karena Nabi itu talakinya kepada malaikat Jibril. Jadi rahasia kenapa Nabi itu menjelang wafatnya, i'tikafnya 20 hari terakhir. Karena seluruh ayat Al-Quran itu di-store, itu satu kali setoran di bulan Ramadan itu. Sebagai akhir dari susunan ayat Al-Quran yang kita baca sekarang. Kan dulu Bu, kalau kita lihat turun Al-Quran itu kan sifatnya ngacak. Pertama surat Iqra itu ala-ala, terus nanti tiba-tiba surat yang lain Al-Mudaththir, Al-Muzammil, kemudian Al-Fatihah, kemudian surat yang lain itu kan ngacak semua. Nah, kapan kemudian disusun dan dirapikannya? Ketika Rasulullah i'tikaf. Jadi satu Ramadan ini setoran Rasulullah kepada malaikat, kemudian malaikat mengatakan, yang kemarin turun letakkan di sini, yang 2 bulan yang lalu turun letakkan di sini. Laki yang berbicara denganku. Itu kan pernah waktu Nabi sedang dengan para sahabat, kemudian laki-laki datang, tidak kelihatan dari perjalanan jauh, rambutnya matanya hitam, kemudian wajahnya bersih, duduk langsung di depan Nabi. Kemudian langsung pegang paha Nabi. Ya Muhammad, ma'wal Islam. Ya Umar udah mau berdiri aja. Siapa nih yang songong ke Nabi? Jadi kata Nabi Muhammad, al-Islam antashhadu an la ilaha. Terus selesai sampai sudah pertanyaan, tahukah engkau tentang hari kiamat? Yang bertanya lebih tahu. Itu hadisnya panjang tuh tentang ma'wal Islam, ma'wal ihsan, ma'wal iman. Itu kan dijawab semua oleh Nabi. Yang bertanya malaikat, Nabi jawab. Nah ketika sudah selesai, kemudian malaikat itu pamit, pergi aja dia di antara sahabat yang sedang kumpul. Kemudian Rasulullah di ujung baru ngomong, tahukah kalian siapa tadi laki-laki yang mengajarkan kita tentang Islam ihsan? Tidak tahu ya Rasul. Siapa itu? Kami juga perlu lihat. Itu malaikat yang menyerupai manusia. Oh, ya, untung Umar tidak marah kan? Umar bin Khattab itu orangnya kalau Nabi dicolek sedikit marah. Ya, Allahu a'lam. Tapi memang dalam hal itu Nabi memberikan isyarat, jangan marah. Ini menggambarkan Bu, ada malaikat yang memang menyerupai manusia. Itu terjadi kepada Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu. Ada Bu, wahyu itu yang diterima itu dari sholat Bu. Dia sujud lama Rasulullah sedang menerima wahyu. Jadi Masya Allah ya, wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah itu selalu saja di tempat-tempat yang memberikan gambaran tentang bagaimana kebutuhan Rasulullah untuk menjauh umatnya. Ya, memang kalau ini kan kaitannya juga dengan sababun nuzul Bu. Nanti kan Ibu kalau belajar tentang sababun nuzul, tentang sebab turunnya Al-Quran itu paling banyak tidak ada sababun nuzulnya Bu. Di antara yang ada sababun nuzulnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW kadang-kadang diberikan hiburan, diberikan informasi, tidak dalam kondisi-kondisi tertentu. Kalau tertentu kan contohnya Rasul pernah ditanya, kemudian beliau nggak bisa menjawab, maka dengan waktu itu beliau bisa menjawab kan gitu. Tapi kalau pendekatannya adalah pendekatan Rasulullah sedang sedih, kemudian didatangkan ayat Allah cerita tentang Nabi Musa dalam ayat itu sebenarnya lebih kepada untuk tasliyah, memberikan ketenangan kepada Nabi. Ya, jadi banyak yang tidak pakai sababun nuzul.
Sudah selesai Bu. Kalau Quran tadi malah yang di awal Bu ya. Jadi Quran yang saya tulis di dalam definisi ini malah versinya yang 5, sedangkan tadi kita sudah yang 8. Jadi ditambah itu yang belakangnya itu yang al-muta'abbadu bi tilawatihi al-maktubu bi suratil al-maktubu fil masahif, ya, kemudian terakhir al-maktubu bi suratil Fatihah wal muqtamu bi suratil Nas. Ya, jadi yang saya tulis ini ternyata tidak lebih lengkap dari apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan Al-Quran dan Wahyu. Barangkali nanti bisa kita kembangkan dalam tanya jawab atau diskusi, dan kita serahkan waktu sepenuhnya kepada pembawa acara. Alhamdulillah telah kita dengar sama-sama tauziahnya yang menjadi pencerahan buat kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kita semua. Selanjutnya sesi tanya jawab, silahkan yang mau mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Astuti dari kelas Bu Anita. Mengapa tadi menyimpulkan dari Pak Ustadz yang sampaikan tentang wahyu yang berhubungan dengan Nabi Musa, itu kan bisikan-bisikan gitu ya Pak Ustadz. Dan ilham itu termasuk di dalamnya bagian dari wahyu. Bagaimana menurut Pak Ustadz tentang hidayah Pak Ustadz? Nah, apakah sama artinya atau ada pengertian yang lain? Hidayah itu ya. Ya, itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulkan atau langsung dijawab? Langsung dijawab. Kumpulkan aja kali ya. Boleh dikumpulkan. Ada yang bertanya lagi? Sepertinya Nanti ditanya loh Pak Ustadz. Ada yang ditanyakan Bu? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dicontohkan oleh Pak Ustadz tadi, bisikan yang diterima oleh Nabi Musa. Nah, bagaimana ketika bisikan itu yang diterima oleh Nabi Ibrahim, yang ketika akan menyembelih Nabi Ismail, yang kemudian dijadikan syariat kita untuk Idul Adha, apakah itu sama? Seperti itu. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi itu kan ada bisikan oleh Allah kepada manusia. Kemudian seperti kita ini misalnya menerima tadi yang Ibu bilang itu seperti apa, hidayah, kemudian atau mimpi, itu dikatakan seperti apa? Apakah ilham juga atau ya hidayah itu tadi? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah kayaknya Ustaz. Ya, Tidak ada yang lain. Jadi ada dua pertanyaan ya. Jadi pertanyaan ini sebenarnya saling terkait. Mungkin saya yang pertama dulu tadi kaitannya dengan wahyu Atau hidayah. yang terjadi kepada ibunya Nabi Musa ya. Jadi begini, wahyu yang terjadi, yang diberikan prosesnya oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu agak berbeda dengan wahyu yang sering didapatkan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Karena kalau nabi-nabi sebelumnya itu hampir sebagian besar itu wahyunya melalui mimpi. Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim,
itu melalui mimpi. Tapi kalau Nabi Nuh itu tidak, itu melalui langsung ke informasinya melalui malaikat. Nabi Ibrahim juga kan modelnya banyak, mendapatkan wahyu. Ada yang modelnya dengan malaikat, ada yang melalui mimpi, ada juga yang melalui utusan malaikat yang menyerupai laki-laki. Yang menginformasikan bahwa Nabi Ibrahim akan memiliki keturunan itu kan dua malaikat. Nah kemudian malaikat itu juga datang ke rumah Nabi Lut dan kemudian dikejar-kejar oleh pengikutnya karena malaikatnya itu wajahnya ganteng. Kemudian Allah azab tuh Nabi Lut, itu malaikat gitu ya yang datang. Jadi kalau kita lihat memang yang terjadi pada nabi sebelumnya itu kebanyakan wahyu itu melalui mimpi, didatangi langsung atau melalui malaikat Jibril. Nabi Nuh itu malaikat Jibril. Ketika Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat perahu, setelah selesai kan nanya, ya Allah, untuk apa perahu yang kau perintahkan aku untuk bangun di tengah hutan ini? Kemudian kata Allah, kamu persiapkan untuk dinaiki apabila dapurmu itu sudah diairi air. Ya, kalau orang Arab itu kan atau orang-orang itu kan dapurnya itu pakai tanah liat. Yang kalau dia mau bakar roti dimasukkan arang terus kemudian dibakar. Nah, kalau tanah liat itu sudah keras, walaupun banjir air nggak akan masuk. Tapi kalau masuk itu tanda bahwa sebentar lagi banjir akan datang, maka disuruh naik ke dalam perahu. Itu melalui malaikat Jibril. Nah, kalau kaitannya tadi dengan apa tadi? Bisikan yang terjadi kepada ibunya Nabi Musa, maka itu namanya ilham. Ilham itu kalau pendekatan ilmu sekarang itu karomah. Karomah itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang Allah pilih secara khusus untuk membela dakwahnya. Jadi contohnya ada seorang ibu soleha baik, contohnya ingin dicelakai oleh seseorang di sebuah sungai, coba di pinggir sungai. Maka kemudian Allah menjadikan dia sibuk dengan urusan lain atau menjadikan dia memilih jalan yang lain. Nah, bisikan yang Allah berikan ke hatinya itu karomah namanya. Ya, dalam bentuk ilham yang Allah berikan. Dan sebenarnya ilham itu kalau sekarang ini kita kan lebih pahamnya kepada para ulama dan para aulia. Mereka mendapatkan ilham dari Allah. Walaupun sebenarnya ilham itu dalam bahasa umum setiap dari kita itu bisa mengenal kebaikan itu karena ilham Allah. Cuma artinya ketika memerintahkan informasi-informasi yang penting, biasanya Allah mengilhamkannya cepat. Ya, seperti ketika Nabi Musa ingin memilih antara susu dan kemudian arang yang ditaruh oleh Firaun. Ini kira-kira Nabi Musa narik jenggot saya itu sengaja atau dia memang anak kecil? Ya, kata Asia istrinya, dia itu anak kecil nggak ngerti. Padahal sebenarnya tarik di jangkrik-taruhnya itu Nabi Musa tuh benci dengan ayah angkatnya Firaun. Tapi kan Firaun akan membunuhnya kalau seandainya dia melakukan itu sengaja. Maka kata Asia, uji aja, namanya juga anak kecil, kau kasihlah sesuatu. Diuji, kata Firaun, kalau dia milih susu, membunuh dia. Tapi kalau dia milih arang, berarti dia nggak tahu. Nabi Musa mau ambil susu, Allah ilhamkan dia, akhirnya ngambil arang, makan. Cadarlah dia. Nah, jadi artinya semua itu juga menggambarkan kepada kita ada sisi-sisi di mana Allah memberikan ilham secara cepat. Jelas melalui malaikat, tapi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ya. Nah, ibunya Nabi Musa itu mendapatkan itu namanya ilham. Nah, yang menjadi pertanyaan ibu, apakah ilham itu sama dengan hidayah? Beda. Kalau ilham itu orang yang dapat itu sudah pasti orang yang memiliki kesalehan, kedekatan dengan Allah, kecintaan dengan Allah, itu sudah pasti dia akan mendapatkan ilham. Artinya ada ulama-ulama kita yang tadinya ini kemudian dia mendapatkan sejenis ilham sehingga dia bisa selamatkan gitu. Itu Allah berikan. Nah, kalau hidayah berarti kan dari kondisi kosong kita. Karena hidayah itu Bu terbagi menjadi 3. Yang pertama yang disebut hidayah itu taufik. Hidayah yang sesuai dengan keinginan Allah.
Siapa contohnya Hidayatul Taufik itu? Contohnya itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab paginya niat mau membunuh Nabi, mengutuskan pedang keliling kota Makkah. Aina Muhammad, saya mau bunuh. Tiba-tiba kemudian bertemu dengan sahabatnya Umar. Dia bilang, Umar, kamu jangan bunuh itu Rasulullah. Adikmu sendiri sudah jadi pengikutnya. Umar tidak percaya, kaget bagaimana Fatimah adiknya yang disayangi ternyata pengikut Nabi Muhammad. Langsunglah berbeda arah. Ditutuplah pintunya, sangat lagi baca Quran. Maka kemudian apa yang terjadi pada saat itu? Langsung disembunyikanlah itu bacaannya. Umar langsung mendobrak dan kemudian lihat dan baru angkat tangannya menyembunyikan sesuatu. Kata Umar, apa yang kamu baca tadi? Kata adiknya, aku membaca ayat-ayat suci. Ditempelkanlah kemudian keluar darah. Disitulah Umar kasihan. Bagaimana adiknya yang selama ini dibesarkan dengan sangat lembut, dengan sangat baik, bisa dia tempelin dengan tangannya sendiri. Di situ hatinya sudah mulai melunak. Ketika kemudian saat itu Umar meminta untuk membaca atau melihat, kata adiknya, tidak boleh. Yang bisa membaca ini hanya orang-orang suci, artinya orang-orang yang sudah membersihkan dari kotorannya. Kata Umar, baik kalau gitu aku mandi. Mandi lah Umar. Setelah selesai mandi, kemudian Umar bin Khattab berkata, sekarang berikan aku lembaran itu. Kata adiknya, engkau tidak boleh menyentuhnya. Biarkan aku membacakannya. Dibacakanlah oleh adiknya itu surat Toha ayat 1 sampai ayat 20. Ketika dibacakan tuh hening sekali. Ya, tidak ada komentar, tidak ada. Ketika sang adik membaca sudah selesai dan hening lama, akhirnya kemudian sang adik mengangkat kepalanya, melihat wajah Umar sudah terjerembab dengan air mata, menangis sebentar. Akhirnya kemudian Umar berkata, "Hadza laisa min qaulil bashar." Sambil menangis, air matanya berkucuran. "Hadza laisa min qaulil bashar." Ini bukan perkataan manusia. Ini bukan perkataan manusia. Maka Umar langsung meminta, di mana Muhammad? Untuk apa kau tanyakan? Karena aku ingin menjadi pengikutnya. Barulah suaminya yang sembunyi dari tadi keluar. Aku tahu tempat di mana Muhammad. Ada rasanya. Disitulah kemudian masuk Islam. Ya, itu namanya hidayatul taufik. Artinya memang Allah melihat bagaimana orang ini betul-betul menemukan hidupnya dengan baik. Yang kedua, ada yang disebut dengan hidayatul dilalah. Hidayatul dilalah itu adalah sebuah hidayah yang dia dapatkan tapi dengan cara mencari. Ya, kalau saya pengen pergi ke Margonda, saya tanya dari sini, saya kira-kira kalau naik mobil gimana? Dari sini keluar belok kanan, terus kemudian lurus, nanti ada pertigaan, ada perempatan, lurus aja, nanti sampai ketemu rumah sakit belok kiri, kan gitu kan? Sampai nanti ada pasar Pucung, terus gitu. Itu kan namanya dilalah. Artinya kita cari. Nah, sama kita seperti sekarang ini mencari ayat-ayat Quran dan sebagainya, sehingga kita bisa mendapatkan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, ada juga hidayah yang sifatnya itu dia tidak mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti yang sudah diarahkan kepadanya. Jadi nanti setelah ini ke kanan, dia ke kiri. Ya, sama seperti orang katanya belajar, ya, mari kita berusaha untuk memperbanyak ibadah, dia malah tinggalkan ibadah. Maka dia tidak mendapatkan hidayah. Walaupun hidayah di depan matanya, tapi belum tentu dia bisa masuk ke dalam hidayah itu karena dia tidak mau mengikuti. Jadi 3 tipologi ya. Yang pertama, hidayah atau taufik. Makanya ada ulama dulu mengatakan mobil lagi taufik wal hidayah. Biar kita mendapatkan taufik dari Allah sehingga arah langkah kita itu ketika sudah tepat Allah langsung katakan ini benar. Yang kedua, cari. Kemudian sesuai dengan apa yang kita lakukan, maka dia namanya hidayatul dilalah. Yang ketiga, ghairul hidayah. Artinya dia mencari tapi dia tidak pernah mengikutinya sehingga dia tidak mendapatkan hidayah sama sekali. Ya, jadi kita melihat kira-kira kita tipologi yang seperti apa. Kalau yang hidayatul dilalah itu sebenarnya yang sederhananya kita lihat para mu'alaf. Coba mu'alaf itu kita suruh cerita deh. Dia pasti ada satu hal yang dia lakukan. Contohnya saya itu dulunya orangnya gini.
Ya, tapi suatu saat saya mendengar ada Al-Quran dibacakan, saya waktu itu dengerin apa gitu. Penasaran, pengen tahu, pengen belajar, akhirnya kemudian dia masuk Islam. Itu namanya hidayah atau taufik, karena Allah ketika melihat dia sudah pada titik itu, maka Allah jadikan dia mendapatkan dia. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua tadi apa? Oh, yang mimpi. Tapi tadi sudah. Ya, jadi Nabi itu sebelum Nabi Muhammad itu memiliki tadi beberapa cara untuk mendapatkan wahyu. Yang pertama dituruni malaikat, yang kemudian yang kedua dalam bentuk manusia, yang ketiga melalui mimpi. Jadi yang Nabi Ibrahim miliki itu adalah mimpi yang merupakan bagian dari wahyu. Nah, hebatnya nih Nabi Ibrahim. Sebenarnya kan Allah memerintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail itu kan bisa pakai malaikat. Ketika Nabi Ismail mau lahir saja informasinya melalui malaikat, kenapa ketika menyembelih bukan melalui malaikat? Allah ingin menguji sejauh mana keimanan Nabi Ibrahim. Jadi kalau pakai malaikat kan Nabi Ibrahim langsung yakin, wah Allah sudah mengutus malaikat, maka saya yakin saya menyembelih Nabi Ismail itu betul-betul dari Allah. Tapi ini Allah datangkan melalui mimpi. Kalau dia tidak percaya kepada Allah, dia tinggal mengatakan gini, itu kan cuma mimpi, ngapain saya sembelih anak saya. Tapi ternyata Nabi Ibrahim, kenapa? Karena Nabi Ibrahim sangat tahu bahwa mimpi yang dialaminya itu adalah mimpi yang nyata. Artinya merupakan bagian dari wahyu yang Allah berikan, bukan mimpi-mimpi kita. Ya, mimpi malamnya pagi-pagi lupa mimpi apa tadi, atau mimpinya mimpi yang aneh-aneh gitu. Kalau Nabi, para aulia itu mimpinya itu kebanyakan, kalau manusia itu ilham, kalau ulama-ulama itu merupakan bagian dari ilham, kalau Nabi itu merupakan wahyu mimpinya. Jadi Nabi Ibrahim itu bermimpi merupakan bagian dari wahyu yang harus dilaksanakan dan terbukti. Sehingga di dalam Al-Quran, qad shaddaqta ru'ya, kau sudah membenarkan mimpimu. Artinya mimpi yang kau alami itu ternyata kau laksanakan, kau sembelih betul anak-anak itu anakmu. Maka dalam hal ini kalau kita lihat kekuatan Nabi Ibrahim itu sampai melaksanakan perintah Allah pada wahyu yang paling sederhana, yaitu melalui mimpi. Kalau kayak kita, mohon maaf ya Bu ya, jangankan mimpi, ditawarkan barang siapa yang melaksanakan ini maka dia akan mendapatkan ini. Berkali-kali hadis itu masih ragu juga. Nah, kalau Nabi Ibrahim melalui mimpi langsung dikerjakan. Apa dia bertanya, ya Allah apakah mimpiku betul atau salah, kan gitu? Tidak. Kenapa? Karena tingkat keimanannya yang sangat tinggi. Dan memang orang-orang Bani Israel yang dahulu itu rata-rata sudah mengetahui bahwa mereka mendapatkan informasi dari Allah kebanyakan melalui mimpi. Baik. Kalau misalnya kita biasanya kan berdasarkan anjuran Nabi yang bisa kita dalam keadaan bimbang atau kita keadaan ragu, kita istikharah. Betul. Kemudian kita mendapat petunjuk dari mimpi. Nah itu merupakan apa? Ya, jadi memang begini Bu, kalau istikharah yang kita lakukan secara umum itu kan jawabannya dua. Bisa tiba-tiba hati kita menjadi tenang dan sejuk di pagi harinya. Bisa melalui mimpi-mimpi yang kita lihat mimpi itu indah. Jadi contohnya ibu itu sedang istikharah sesuatu ya. Terus ibu merasa kok kayaknya ibu bimbang, ibu tidak bisa, ibu mimpi. Dalam mimpi itu contohnya ibu lihat contohnya merpati sedang terbang indah sekali, itu hanya isyarat bahwa apa yang ada di dalam hajat kita itu positif. Kalau pilihannya itu iya atau tidak. Kalau pilihannya orang itu memang agak susah. Kalau sebenarnya laki-laki nih, mohon maaf ibu ya, saya mau menikahi seorang wanita, yang ini atau yang ini kan gitu kan. Nah, itu mungkin agak susah karena peluang-peluangnya itu sedemikian rupa. Tapi kalau seandainya, ya Allah saya ingin sekali anak saya menikah, apakah saat ini atau nanti kan gitu kan, itu pilihannya iya atau tidak. Itu biasanya dalam isyarat-isyarat mimpi itu ada, tapi itu tidak bisa sekali mimpi. Mungkin 2 kali, 3 kali, nanti ibu sudah mulai ada gambarannya kira-kira saya lebih condong kemana. Itulah yang kemudian dipilih.
Karena dalam istihara itu jawabannya tidak langsung letterlock. Ya, ada tulisan pakai helikopter lewat gitu kan, menikahlah gitu kan. Jadi dia pakai isyarat-isyarat yang sekiranya bisa dipahami oleh orang-orang yang hatinya bersih. Ya, jadi kalau dengan istihara kita lebih tenang, berarti itu lebih konotasinya kepada hal-hal yang positif yang harus kita kerjakan. Jadi seperti itu. Nah, kalau seandainya sholat istikharahnya seakan-akan tidak pernah terjawab, tidak pernah mimpi, sekali mimpi, mimpinya serem juga dan sebagainya, itu berarti mungkin dalam proses istikharahnya ada yang salah, mungkin salah niat, salah ini dan sebagainya. Barangkali seperti itu. Silakan. Sudah tidak ada lagi ya. Berarti langsung aja Ustaz doa penutup. Mari Ibu rahimahullah, di zaman yang penuh fitnah ini kita berharap agar kita bisa hidup bersama dengan Al-Quran, bisa mendapatkan petunjuk bersama dengan ayat-ayat yang kita baca, sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat dan bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa liwajhikal karim wa azim sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa tamim tafsirana ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jamaah yang dimuliakan Allah, demikianlah acara pengajian. Demikianlah acara pengajian kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran serta perhatiannya. Semoga Allah mencatat aktivitas kita hari ini sebagai amalan kebaikan yang memberatkan